Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali setelah beberapa saat, dan insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan membahas sebuah judul, yaitu Tauhid, jalan selamat seseorang di dunia dan di akhirat. Maka sebelum kita membahas kepada apa saja yang bisa membuat seseorang tersebut Allah selamatkan baik di dunia dan di akhirat, ayah bunda perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Tauhid. Karena seringkali kita mendengar Tauhid, tapi tidak jarang juga sebagian tidak mengetahui makna Tauhid itu sendiri apa. Bahkan terkadang seseorang mengira dia telah melakukan sesuatu hal yang dia kira itu adalah masuk dalam konsekuensi Tauhid, atau masih dikatakan orang tersebut bertauhid, atau lain sebagainya, karena disebabkan ada sebagian orang yang kurang begitu memahami apa yang dimaksud dengan tauhid tersebut. Tauhid secara bahasa diambil dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan sesuatu, tak kala ia menjadikan satu-satunya hanya hal tersebut. Contohnya ketika seseorang mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari rumah ini kecuali Muhammad, maka di sini seseorang telah menyendirikan Muhammad sebagai satu-satunya orang yang boleh keluar dari rumah, sedangkan yang lain itu tidak boleh. Adapun tauhid secara istilah syar'i atau secara syariat adalah seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifat. Maka tiga hal ini seseorang harus benar-benar mengesahkan Allah dalam perkara-perkara tersebut. Maka ketika kita mengatakan bahwasannya hendaklah seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, seakan-akan orang mengira bahwasannya tauhid itu ada pembagiannya. Karena sejatinya asalnya tauhid itu tidaklah boleh dibagi. Karena rububiyah dan uluhiyah Allah serta asma wa sifatnya adalah satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan. Lantas pertanyaannya, kenapa ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat? Karena sejatinya kaum musyrikinlah yang mereka melakukan pembagian tauhid tersebut. Dahulu ketika Nabi Adam alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, Allah turunkan di muka bumi ini, di dunia ini belum terjadi kesyirikan, dan mereka semuanya masih di atas ajaran tauhid. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, dan pada kaum Nabi Nuh ini terjadilah perkara pertama, yaitu kesyirikan terjadi di muka bumi. Padahal antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam
itu perlu kita ketahui itu sekitar 10 kurun. 10 kurun ini bukan dimaksudkan 10 abad, bukan. 10 kurun di sini yang dimaksud oleh para ulama adalah 10 generasi. Jika kita ambil contoh Nabi Adam alaihissalam, beliau usianya sekitar 960 tahun. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam usia beliau sekitar 1000 tahun. Ada yang mengatakan usia beliau sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus sampai Allah wafatkan itu usianya ada yang mengatakan 1200. Ada yang mengatakan 1500. Ala kulli hal usia Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar 1000 tahun. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita anggap saja setiap generasi tersebut adalah sekitar 1000 tahun, maka setidaknya 10 kurun adalah 10.000 tahun. Umat manusia itu tidak ada di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 10 kurun ini atau 10 generasi ini, barulah orang-orang melakukan kesyirikan. Ia mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun pada sisi yang lain dia tanpa sengaja membatalkan tauhid tersebut dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati tentang kondisi kaum musyrikin Arab ketika itu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan ada sebagian besar di antara mereka ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan tertentu dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lain. Maka artinya ia ketika hal tersebut ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bisa menjelaskan menjadi titik antara yang benar dan titik yang salah. Jadi pembagian tauhid ini menjadi 3 bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memudahkan seseorang memahami pemahaman yang benar tentang tauhid dan bahwasannya tauhid itu asalnya tidak boleh dibagi-bagi. Bagaimana mungkin orang menyembah Allah namun di sisi lain juga dia menyembah kepada selain Allah. Dia meminta kepada Allah, namun di sisi lain dia juga meminta kepada pohon-pohon, kemudian kepada penunggu laut, dan kepada makhluk halus lainnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan bahwasanya hendaklah seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Yang pertama dalam rububiyah, kemudian uluhiyah, dan kemudian asma wa sifat. Maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan rububiyah tadi. Karena sejatinya tauhid tadi tidak boleh dipisahkan. Tauhid tersebut tidak boleh dibagi. Tidak boleh seseorang, saya hanya mengakui masalah rububiyah saja. Saya hanya mentauhidkan Allah perkara rububiyah. Adapun perkara uluhiyah, saya tidak mentauhidkan Allah. Maka ini tidak bisa. Berbicara tentang tauhid rububiyah, artinya adalah seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala zat semata yang bisa melakukannya tanpa ada unsur campur tangan dan andil orang lain. Maka ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah, maka kita berbicara tentang af'alullah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kita, termasuk di dalamnya memberi pakaian kita. Pakaian yang kita pakai ini sejatinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak boleh misalnya ketika meyakini tentang tauhid rububiyah ini, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, kemudian seorang manusia atau ayah atau bunda bergantung kepada bos atau atasannya. Karena sejatinya bos dan atasan ini hanya wasilah saja, perantara kita, rizki kita dari Allah melalui bos kita tadi. Maka seseorang ketika bekerja tidak boleh melanggar batasan dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seseorang tidak boleh ketika bekerja melanggar, ketika berdagang misalnya melakukan praktek riba atau melakukan praktek gharar, penipuan, maisir, judi, atau ketika misalnya dalam pekerjaan kontraktor lain sebagainya dia menyuap. Misalnya ayah bunda ada di sini yang menjadi salah seorang pejabat, kemudian dia menyogok, dia menyuap, maka ini tidak boleh. Karena di sini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah melanggar batasannya Allah Subhanahu wa taala gariskan. Sehingga ketika seseorang meyakini tentang tauhid rububiyah ini, dia hanya meyakini Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasannya Allah itu yang mengatur alam semesta, maka hendaklah kita patuh dan tunduk kepada aturan dan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Adapun tauhid rububiyah ini pokoknya itu berporos pada 3 hal. Pertama yaitu al-khalqu, yaitu penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari yang ada menjadi ada. Dari yang dulunya tidak ada misalnya menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala juga yang mentakdirkan misalnya persilangan antara keledai dengan kuda sehingga menjadi bigol. Itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia, coba engkau melakukan persilangan antara kuda dengan keledai sehingga muncullah hewan yang tubuhnya itu kecil seperti keledai tapi badannya atau mukanya atau wajahnya itu seperti kuda. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut, menciptakan dari yang ada menjadi tidak ada. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dulu manusia belum ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam melalui tanah. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, yaitu sebagai pendamping Nabi Adam alaihissalam melalui tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari setetes mani karena Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan seorang anak. Sehingga ketika kita ditanya manusia diciptakan dari apa, kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan kita diciptakan dari setetes mani. Ini pokok yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khalqu, penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari yang ada menjadi tidak, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poros yang kedua adalah al-mulku, yaitu kepemilikan. Bahwasanya setiap yang ada di muka bumi ini itu alam semesta dan beserta isinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-milku lillah. Allah memiliki segalanya. Allah yang semua yang ada di muka bumi ini adalah kepemilikan Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kepada ayah bunda untuk berinfak, untuk bersedekah, maka ketika ayah bunda meyakini bahwasannya poros dari rububiyah ini adalah al-mulku, kepemilikan. Segala yang kita miliki ini adalah sejatinya milik Allah. Segala yang kita punya ini sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika ayah bunda ada misalnya open donasi, ada buka lowongan atau lain sebagainya,
ayah bunda ketika mengeluarkan uangnya untuk infak tersebut, untuk sedekah tersebut, itu tidak akan merasa berat. Karena ayah bunda meyakini uang yang ada di tangan saya ini sejatinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan kelak pasti akan diminta. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita misalnya seorang anak. Maka sebagai ayah bunda meyakini ini anak ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi saya, bagi kita semua untuk menjaga titipan tersebut. Dan begitu juga ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil titipan tadi. Maka orang tersebut ketika meyakini tentang tauhid rububiyah Allah ini, tauhid rububiyah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika anak yang paling dicintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan merasa begitu sedih. Sedih pasti. Tapi kesedihan tersebut itu pasti tidak akan berlarut-larut. Karena apa? Kita meyakini anak yang ada pada kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil titipannya, maka kita dengan ikhlas, kita dengan sukarela, kita dengan lapang dada, kita akan mengikhlaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan begitu juga ketika misalnya ada di antara ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum Allah Subhanahu wa taala titipi seorang anak. Maka kesedihan tersebut itu tidak akan begitu besar. Tidak akan begitu menyesaki dadanya. Tidak akan begitu menjadi pikirannya. Karena namanya titipan, terkadang ada yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dan ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala tidak titipkan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hamba tersebut seorang anak. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak titipkan kepada hamba tersebut seorang anak, akan tetapi orang tersebut Allah Subhanahu wa taala titipkan sebuah harta yang banyak. Maka sejatinya namanya titipan. Kita mengenal ketika seseorang dititipi sebuah barang, maka orang tersebut itu orang yang diamanahi. Dan namanya orang yang diamanahi, dia harus berlaku jujur, dia harus berlaku amanah, tidak boleh menyia-nyiakan titipan tersebut. Maka sebagaimana seandainya kita merasa bahwasanya kita belum menjadi orang yang bisa diamanahi sesuatu, maka kita otomatis menolak. Maka kita otomatis akan, saya belum siap. Nah, bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkan kepada kita anak, tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita harta yang banyak. Sehingga baik itu harta yang banyak atau anak atau lain sebagainya, sejatinya itu adalah titipan. Dan semakin banyak titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sejatinya akan semakin banyak pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kelak di akhirat. Maka ketika kita meyakini semua hal yang ada di muka bumi ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sedih, kita tidak akan gundah gulana ketika titipan tersebut diambil oleh Allah atau Allah Subhanahu wa taala belum menitipkan kepada kita. Dan tenang saja, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala takar sebagaimana kemampuan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun meleset dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga orang tidak perlu sedih, tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poros kedua tentang tauhid rububiyah. Yang pertama tadi adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Yang kedua adalah al-mulku, yaitu kepemilikan. Segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir atau pengaturan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengatur sedemikian rupa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala hal dalam apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan manusia, apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan apa saja yang ada di muka bumi ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala atur. Maka sebagaimana seandainya
ada orang yang mengatakan bahwasannya di muka bumi ini tidak ada Tuhan, atau dengan kata lain dia mengatakan dia berpemahaman ateis. Dia tidak menyembah seorang Tuhan, tidak menyembah seorang Rabb, tidak punya sesembahan. Maka konsep seperti ini sejatinya tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin seseorang percaya ketika misalnya dia menaiki sebuah pesawat yang canggih, yang teknologi terbaru. Kemudian ketika itu pesawat tersebut ternyata mengalami turbulensi, mengalami badai ketika di udara dan lain sebagainya. Namun ketika itu tiba-tiba pesawat tersebut dengan mudahnya bisa selamat dari turbulensi yang terjadi, padahal turbulensi tersebut dahsyat sekali. Maka secara akal sehat manusia tidak mungkin pesawat tersebut bisa selamat dengan sendirinya kalau tidak ada seorang pilot dan kopilot yang canggih, yang handal. Maka begitu juga dengan dunia ini. Tidak mungkin dunia itu kemudian tidak ada sesembahan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang kita pasahi, maka tidak akan masuk akal. Maka konsep ateis di sini tidak mengakui adanya Tuhan adalah konsep yang tidak pernah dibenarkan oleh akal sehat manusia. Sebagaimana sebuah kapal, dia berlayar di sebuah lautan yang penuh dengan ombak. Tapi ternyata kapal tersebut tidak memiliki nahkoda. Maka akal sehat manusia tidak akan pernah mempercayai kapal tersebut bisa selamat dengan sendirinya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaitu mengatur segala kehidupan. Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhid rububiyah ini diambil dari at-tadbir, yaitu dengan kata lain at-tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Adapun dalil tentang adanya tauhid rububiyah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amru." Ingatlah bahwasannya perkara menciptakan dan memerintahkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika seseorang meyakini tentang tauhid rububiyah ini, Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana misalnya kita memiliki misalnya motor atau memiliki mobil. Siapa orang yang paling berhak untuk mengatur mobil tersebut, apa yang bisa diisi, apa yang bisa dikendarai berapa orang, muatannya berapa, kemudian bahan bakarnya apa, itu adalah orang yang menciptakan, orang yang merakit, orang yang membuat. Maka seseorang tidak bisa asal-asalan, misalnya seseorang naik motor, kemudian motornya diisi misalnya solar, atau motornya diisi minyak tanah, maka tidak bisa seseorang. Kalau ada orang misalnya naik motor, kemudian motor tersebut ternyata diisi minyak tanah, maka orang-orang secara umumnya akan mengatakan orang ini tidak waras, orang ini tidak masuk akal. Motor kok diisi minyak tanah? Kecuali jika motor tersebut misalnya sudah dimodif sehingga memungkinkan untuk bisa diisi dengan minyak tanah. Ini masalah motor. Sedangkan dunia tidak ada yang bisa memodif. Siapa yang memodif dunia ini? Satu-satunya zat yang bisa memodif, bisa mengatur, bisa mengubah aturan hanyalah yang menciptakan. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah macam tauhid pertama, seseorang harus ayah bunda harus memegang tentang tauhid rububiyah ini. Ayah bunda harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini biasa disebut dengan tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah. Maksudnya di sini
ketika kita berbicara tentang tauhid uluhiyah, kita berbicara tentang af'alul makhluk. Af'alul makhluk yaitu perbuatan seorang makhluk, perbuatan seorang hamba, atau terkadang disebut dengan af'alul abdi. Af'al yaitu perbuatan seorang hamba, mencakup apa saja, seperti tauhid uluhiyah ini mencakup seperti salat, karena seseorang hamba dia melaksanakan salat, kemudian puasa, seorang hamba menahan rasa lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Begitu juga seorang hamba harus melaksanakan haji ke kota suci Mekah, tidak boleh ke tempat yang lain. Kemudian tawakul, seorang hamba harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian nadar, ayah bunda harus hanya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya ayah bunda juga harus al-khauf, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ar-raja, ayah bunda harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berharap saja. Dan selanjutnya adalah mahabbah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba ini atau tauhid uluhiyah, seseorang hanya memberikan perbuatannya tersebut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka seseorang tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini bisa dipahami bahwasannya yang dibebani oleh syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya manusia, namun juga para jin. Mereka dibebani syariat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga dengan kata lain juga bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya diutus kepada golongan manusia saja, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada golongan jin. Maka ketika jin tersebut tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat dengan masuk surga ataupun dengan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Adapun kaum jin yang mereka menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi bahan bakar api neraka, jahanam. Dan bahwasanya kalau seandainya kalau seandainya mereka mau istiqomah, mereka mau berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi minum kepada mereka, yaitu dengan air minum di surga kelak, atau orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang banyak. Sehingga di sini ini menjadi salah satu syahid, salah satu bukti bahwasannya dengan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi jalan selamat baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian tauhid yang ketiga yang ayah bunda harus pegang, yang harus ayah bunda mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna, dengan sifat-sifat yang telah Allah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat atribut kemuliaan, sifat-sifat yang layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa takyif, yaitu tanpa membagaimanakan bentuk fisik Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Dan tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Makhluk satu dengan makhluk yang lain saja itu beda. Contohnya, kuda punya kaki, manusia juga punya kaki. Kaki kuda dengan kaki manusia itu jelas berbeda. Maka tidak bisa disamakan. Lantas bagaimana dengan Al-Khaliq, yaitu sang pencipta dengan makhluk yang diciptakan, pasti jelas beda. Maka seseorang dalam tauhid asma wa sifat di sini, ayah bunda tidak boleh menyamakan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Dan selanjutnya adalah tahrif. Ayah bunda juga tidak boleh mentahrif dalam masalah asma wa sifat ini. Apa itu tahrif? Tahrif itu adalah mengubah atau memalingkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dari makna aslinya. Seperti contohnya dalam surat Thaha, summastawa alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy. Kemudian ada segolong manusia yang memalingkan makna istawa ini menjadi istaula atau menguasai. Maka kalau seandainya istawa ini dimaknai dengan istaula atau menguasai, maka ini bentuk pertama pentahrifan, menyelewengkan makna yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Dan yang kedua, ini kalau istaula menguasai, maka ini sejatinya bukan makna yang sempurna. Karena apa? Namanya orang menguasai itu, namanya menguasai, artinya sebelumnya belum menguasai. Memiliki artinya sebelumnya belum memiliki. Maka kalau menguasai itu artinya sebelumnya ada penguasa, kemudian diambil alih. Maka ini tidak boleh seseorang mentahrif makna asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala kepada makna yang tidak Allah dan Rasulnya inginkan. Kemudian selanjutnya adalah at-ta'til. Apa itu at-ta'til? Ta'til adalah yaitu seseorang misalnya menolak atau meniadakan sebagian atau seluruh sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dua tangan. Maka seseorang tidak boleh mentaktil. Allah tidak memiliki tangan. Tidak ada tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalnya mentahrif, maksudnya tangan di sini ini bukan tangan, tapi kekuasaan. Maka ketika tangan di sini dimaknai dengan kekuasaan, maka tidak ada keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam alaihissalam, beliau diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas apa keistimewaan Nabi Adam dengan kita manusia? Nggak ada keistimewaannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dengan kedua tangannya adalah salah satu bentuk kemuliaan. Dan tidak semua hal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua tangannya. Kecuali Nabi Adam, kemudian pena, itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua tangannya. Ada 4 hal, qadarullah 2 halnya saya sedikit lupa. Insya Allah nanti jika ingat akan saya sebutkan. Maka tidak boleh seseorang ini mentahrif dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang as-sami, yang maha mendengar, dan al-basir, yang maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada makna tauhid, yaitu seseorang harus mengesahkan Allah dalam 3 hal, dalam perkara uluhiyah, perkara rububiyah, dan perkara asma wa sifat. Karena kenapa? Karena
seseorang tidak boleh hanya misalnya mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah saja, sedangkan uluhiyah dan asma sifatnya tidak. Karena tiga hal ini saling menuntut satu dengan yang lainnya. Saling menuntut, tidak boleh seseorang hanya memilih satu di antara tiga, harus tiga-tiganya. Dan begitu pula seseorang seperti kisahnya orang kafir Quraisy, mereka mengakui tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka pasti mereka akan menjawab dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Namun di sisi lain, ternyata orang kafir Quraisy ini mereka tidak mentauhidkan Allah dalam perkara tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Mereka menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, atau menyembah kepada patung-patung, meminta kepada pohon, kemudian meminta kepada dewa-dewa dan lain sebagainya, sehingga di sini tidak bisa dikatakan orang kafir Quraisy itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau seandainya orang kafir Quraisy itu mentauhidkan Allah, maka tidak perlu Nabi Muhammad SAW capek-capek dikucilkan oleh keluarganya, dimusuhi oleh kaumnya, diusir dari kota suci Mekah, maka tidak perlu. Kalau seandainya orang kafir Quraisy ini dikatakan bertauhid. Karena mereka mengakui bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka tidak bisa kalau misalnya orang kafir Quraisy dikatakan orang yang bertauhid, ya sudah. Atau misalnya ada seseorang akhirnya menyalahi aturan dengan dia misalnya, saya tetap menyembah Allah, saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jimat-jimat ini hanya sebagai perantara. Saya tetap mengakui jimat ini perantara, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi manfaat dan madarat. Maka tidak boleh seseorang bergantung kepada jimat. Buktinya apa? Kalau seandainya seseorang misalnya benar-benar dia bergantung kepada Allah, maka dia tidak perlu membutuhkan jimat. Bukti yang konkret adalah ketika seseorang misalnya tidak membawa jimatnya, maka dia akan merasa akan mengalami kecelakaan, akan mengalami musibah. Karena apa? Dia bergantung kepada jimat tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tauhid, yaitu seseorang harus mengesahkan Allah dalam tiga perkara ini. Maka jika ada yang mengatakan, berarti kita tauhid itu terbagi menjadi tiga. Maka yang perlu kita paham, yang pertama, yang membagi tauhid menjadi beberapa hal ini, beberapa macam ini sejatinya bukan umat Islam awalnya, yaitu orang musyrikin. Karena mereka hanya mau mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sedangkan dalam perkara ibadah mereka tidak mau. Bukti lain bahwasannya mereka ini yang membagi orang kafir Quraisy yang membagi macam-macam tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin. Apabila ketika mereka di atas kapal yang di atas di atas lautan, da'awallahu mukhlisina lahuddin, mereka berdoa karena ketika itu kapalnya goyang, kena badai, kena ombak dan lain sebagainya, atau mungkin kapalnya rusak, mereka berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku. Falamma najjahum ilal barli idahum yusyrikun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang kafir Quraisy ini, maka mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang pertama jika ada yang mengatakan bahwasannya berarti tauhid itu dibagi menjadi tiga. Itu tidak sah. Atau
orang yang mengatakan tauhid itu kalau dibagi menjadi 3, maka semacam trinitas. Sama dengan kaum Nasrani. Maka yang perlu kita pahami, maksud dari pembagian tauhid atau maksud dari seseorang harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal tersebut, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya, yaitu ayah bunda harus mengesahkan Allah dalam hal-hal penciptaan, kepemilikan, pengaturan, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada zat yang lain yang ikut nimbrung membantu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan tersebut, penguasaan tersebut, atau pengaturan tersebut. Dan begitu juga ketika ayah bunda mengatakan bahwasanya tauhid uluhiyah, maka ayah bunda mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Maka harus mengesahkan dalam penyembahan, tidak ada zat yang lain yang boleh untuk atau ikut nimbung untuk disembah di selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, dan tidak ada zat lain yang menyamai sifat-sifat yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang maksud dari jika dimaksudkan pembagian tauhid itu ada 3 hal tadi, maka semua orang kaum muslimin secara umum mereka tidak ada yang menolaknya, karena memang kita harus mengesahkan Allah dalam perkara tersebut, dalam perkara ibadah, dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya, maka tidak ada seseorang pun yang menolaknya. Maka jika tidak ada seseorang yang menolaknya, tidak ada pengingkaran dari hal tersebut, lantas kenapa harus ada pengingkaran jika maknanya itu disetujui? Semua orang setuju, semua orang setuju. Untuk apa? Orang berdebat tauhid itu ada 2, ada 3, atau mengatakan a'udzubillahi min dzalik, kalau tauhid itu ada 3 berarti seperti trinitas. Kaum muslimin tidak seperti itu. Ini tauhid tersebut memang semua mengakui, tidak ada yang mengingkari. Maka lantas kalau tidak ada yang mengingkari, untuk apa kita ribut-ribut atau kita memfitnah itu sama dengan trinitas? Maka tidak perlu seseorang meributkan sesuatu hal. Dan bahkan pembagian ini terkadang ada juga yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah ajaran Wahabi, ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sejatinya tauhid ini dibagi entah menjadi 2 atau menjadi 3 atau 4. Karena sebagian ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara mereka telah membagi tauhid tersebut. Seperti contohnya Imam Abu Abdullah Ubaidullah ibnu Muhammad ibnu Battah, atau yang dikenal dengan Ibnu Battah al-Akburi. Beliau dalam kitabnya, beliau membagi tauhid tersebut. Dan begitu juga Imam Ibnu Mandah dalam kitabnya, Kitab At-Tauhid. Dan beliau Allah wafatkan pada tahun 395 Hijriah. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir 900 tahun setelah Imam Ibnu Mandah. Maka tidak bisa seseorang mengatakan pembagian tauhid ini adalah ajaran Wahabi, ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Maka tidak mungkin. Dan dari pembagian tauhid ini, seseorang akhirnya bisa diketahui, dibedakan antara seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak. Bisa dibedakan juga antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Maka semakin jelas bahwa akidah tentang bolehnya seseorang berdoa kepada mayat-mayat, penghuni kuburan, beristighosah kepada para wali yang telah meninggal adalah kesyirikan yang nyata. Karena dia meminta kepada Allah juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini ini menjadi bantahan. Karena ada sebagian orang ia terjerumus dalam kesyirikan atau membolehkan kesyirikan. Sebab mereka menganggap hal-hal tersebut itu bukanlah kesyirikan. Contohnya, dia berdoa kepada mayat, meminta pertolongan dan beristighosah kepada mayat, bukanlah kesyirikan.
dengan dalil selama dia meyakini bahwasannya mayat-mayat tersebut hanyalah sebab dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menolong. Dan begitu juga jimat. Jimat ini hanya sebagai sebab. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka itu tidak boleh. Maka saya katakan tadi, bentuk bahwasanya seseorang itu mengakui jimat itu yang memberi manfaat dan madarat adalah ketika seseorang misalnya jimatnya itu ketinggalan. Maka orang tersebut akan merasa was-was, gusar, seakan-akan nanti akan mendapatkan musibah. Maka kalau seandainya seseorang mentauhidkan Allah, maka tidak perlu orang tersebut itu was-was. Orang tersebut itu gusar. Karena dia meyakini Allah yang memberi manfaat dan Allah yang menolak madarat. Untuk apa? Ketika jimatnya ketinggalan, dia merasa gusar, merasa was-was. Ini menunjukkan bahwasannya dia bergantung kepada jimat tersebut, bukan kepada Allah. Sehingga dia meminta kepada jimat tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na'udzubillahi min dzalik, maka seperti ini adalah contoh kesyirikan yang nyata. Dan sebagai bantahan orang-orang yang membolehkan memakai jimat atau membolehkan seseorang memberi sesajen dan tumbal kepada makhluk penghuni gunung atau penghuni laut. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid, dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tauhid jalan selamat seseorang Allah Subhanahu wa taala selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena disebabkan yang pertama, tauhid itu adalah tiang agama. Tauhid merupakan rukun Islam yang paling agung karena ia tiang agama. Namanya tiang, jika tiang tersebut tidak ada, maka tidak mungkin seseorang itu akan bangunan tersebut akan berdiri dengan kokohnya. Begitu juga jika tidak ada tauhid dalam diri seorang hamba, maka bagaimana mungkin seorang hamba tersebut itu akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena hal yang pokok, hal yang menjadi penyangga saja tidak ada pada dirinya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan terlebih dahulu, bisa dikirim melalui admin atau melalui chat sebelum nanti kajian ini selesai. Kemudian sebab kenapa dikatakan tauhid itu adalah jalan keselamatan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Karena ibadah seseorang itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Maka tadi ibadahnya orang kafir Quraisy tidak diterima. Walaupun dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tetapi dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan makhluk lain. Sehingga ibadah kaum kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sahnya saja itu tidak diterima. Lantas bagaimana orang tersebut mau diterima amal ibadahnya? Maka ketika seseorang misalnya berbuat baik kepada kita, akan tetapi ternyata orang tersebut itu menyalahi aturan. Misalnya kita sebagai bos, ada karyawan kita ini ternyata berbuat baik kepada kita. Dia misalnya memenangkan sebuah tender perusahaan, sebuah job, bisa dia mendapatkan tender yang banyak. Namun ternyata karyawan kita atau pegawai kita ketika mendapatkan tender tersebut itu melalui cara-cara yang tidak ayah bunda benarkan. Misalnya dengan memanipulasi atau dengan menyogok atau lain sebagainya, atau dengan cara plus valuensa atau yang lain sebagainya, maka hal tersebut sejatinya bukan sesuai yang kita inginkan. Syaratnya kamu saya sukai, kamu bisa mendapatkan misalnya tender sekian dalam 1 bulan, tapi harus engkau perhatikan batasan-batasannya. Nah, lantas bagaimana ketika misalnya
pegawai ayah bunda tadi itu tidak mengindahkan batasan atau aturan yang telah ayah bunda tetapkan, maka apakah ayah bunda tersebut akan meridhoi, akan menaikkan gajinya, atau akan menaikkan jabatannya? Maka tidak mungkin. Bagaimana aturan yang kita buat saja itu dia langgar, atau misalnya dia sering menang tender, tapi ketika misalnya berangkat berangkat kerja, pulang kerja itu seenaknya. Berangkat misalnya normalnya jam 7 sudah ngantor, jam 12 baru ngantor, jam 1 pulang, padahal pulang jam 4 misalnya, atau jam 3. Tapi pegawai tersebut tendernya banyak, bisa menangkan tender banyak. Maka kita berpikir 2 kali, bagaimana orang tersebut mau saya naikkan gajinya atau saya naikkan jabatannya. Orangnya suka sesuka-sukanya sendiri. Masuk kapan, keluar kapan, maka nggak mungkin. Lantas bagaimana syaratnya saja atau keridhoannya saja tidak didapatkan, bagaimana orang tersebut akan bahagia dalam pekerjaannya, gajinya dinaikkan, jabatannya dipromosikan, dan lain sebagainya. Maka begitu juga dengan seseorang dalam perkara tauhid ini. Tauhid ini adalah syarat sah ibadah seseorang, maka menjadi faktor penolong seseorang keselamatan. Jika syarat sahnya saja tidak terpenuhi, maka bagaimana orang tersebut mau bahagia? Kemudian faktor selanjutnya, kenapa dikatakan tauhid tersebut itu adalah jalan selamat di dunia dan di akhirat? Karena tauhid adalah penyebab seorang masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dan ia bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, serta dia bersaksi bahwasannya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan ia meyakini bahwasannya kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam serta ruh yang diberikan kepada Maryam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia meyakini wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dia meyakini akan adanya surga dan neraka. Maka apa yang akan dia dapatkan? Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah dia kerjakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi syahid, menjadi bukti atau menjadi dalil bahwasannya tauhid itu pasti akan menyelamatkan seseorang ketika di akhirat, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Maka memahami tentang bagaimanapun kondisi amal seorang hamba tersebut, maka yang pertama bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalannya. Tentu dengan disertai keyakinan akidah-akidah yang lain tadi, seperti bersyahadat, mengakui Rasulullah hamba dan utusan Allah, Nabi Isa hamba dan utusan Allah, kemudian mengakui tentang adanya surga dan neraka, maka orang tersebut pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Baik secara langsung atau ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, walaupun meskipun disiksa terlebih dahulu. Ini pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, bisa langsung atau Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga di akhirnya, karena dia perlu untuk disiksa terlebih dahulu disebabkan dosanya. Kemudian makna yang kedua, pasti Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Maka makna yang kedua yang bisa kita pahami adalah
seorang hamba tersebut pasti Allah masukkan ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga, akan tetapi kedudukannya di surga berdasarkan amalan yang dia perbuat ketika di dunia. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya di surga itu ada 100 derajat, ada 100 tingkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk para mujahidin fi sabilillah. Jarak antara dua tingkatan tersebut sebagaimana tingkatan antara langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini telah menyediakan surga tersebut bertingkat-tingkat bagi kaum mujahidin, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bertingkat-tingkat bagi yang lain, bagi selain mujahidin. Sebagaimana kita kenal, ada seseorang yang masuk ke dalam surga melalui pintu Babur Royan, ada yang seseorang masuk surga melalui pintu salat, ada yang seseorang Allah masukkan ke dalam surga melalui pintu sedekah. Maka ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut pasti Allah masukkan ke dalam surga dengan ia tetap meyakini konsekuensi tadi, akidah-akidah tadi, bahwasannya Rasulullah SAW adalah hamba dan utusan Allah. Begitu pula Nabi Isa, dia meyakini akan adanya surga dan neraka. Allah pasti akan masukkan orang tersebut ke dalam surga, tentu dengan berdasarkan amalan perbuatan ketika ia hidup di dunia. Dan begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengharamkan neraka dimasuki oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan sepenuh jiwa dari hatinya, dan serta mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi pendalilannya, ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dengan ikhlas, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan neraka baginya. Maka kebalikannya, artinya ketika Allah haramkan ia masuk ke dalam neraka, maka kelazimannya adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Maka ketika orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, ia diselamatkan Allah dari neraka, maka kelazimannya adalah Allah masukkan ke dalam surga. Sehingga ia pasti akan masuk surga. Tentu dengan tadi, jika orang tersebut misalnya ternyata ketika mengucapkan la ilaha illallah dia tulus ikhlas, dia berusaha menjauhi kesyirikan atau hal-hal yang menodai tauhid. Namun ternyata namanya manusia, tidak ada seseorang yang terlepas dari dosa. Ada di antara mereka akhirnya melakukan dosa, kemaksiatan, sehingga ia meninggal sebelum ia sempat bertaubat darinya. Maka ketika itu ia sejatinya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ampuni seluruh dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkan orang tersebut ke dalam surga tanpa sempat disentuh neraka sama sekali. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajahnya dari neraka. Artinya dia tidak tersentuh api neraka. Dia tidak perlu mampir dulu ke neraka terlebih dahulu. Sehingga ketika hal tersebut, ia memperoleh at-tahrimul mutlak atau pengharaman dari neraka secara mutlak. Semoga saya dan ayah bunda serta orang yang mendengarkan kajian ini semuanya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dan mendapatkan at-tahrimul mutlak, yaitu pengharaman dari neraka secara mutlak, sehingga kita langsung Allah masukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Namun jika Allah Subhanahu wa taala ternyata
berkehendak lain. Misalnya orang tersebut Allah berkehendak untuk dibersihkan terlebih dahulu dosanya di neraka. Lalu orang tersebut itu masuk surga, sehingga dia di sini dikatakan mutlaqut tahrim, yaitu pengharaman kekal di neraka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka dimasuki oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, dia tidak akan kekal di neraka. Tapi maka menunjukkan dia mungkin masuk neraka, tapi tidak kekal. Pengharaman di sini adalah pengharaman kekalnya. Pengharaman kekalnya. Dia tidak akan kekal di neraka. Dia cuma di neraka mampir, kemudian ketika dosanya sudah bersih, kemudian orang tersebut Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian faktor selanjutnya, kenapa tauhid itu dikatakan sebagai faktor kunci jalan selamat seorang baik di dunia maupun di akhirat, adalah berdasarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya tauhid itu adalah tempat berlindung bagi lawan maupun kawannya. Artinya, ketika bagi lawan-lawannya, maka tauhid tersebut akan menyelamatkan mereka dari kesusahan dan kesulitan hidup di dunia. Sebagai contohnya adalah orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari tenggelam di lautan ketika mereka berdoa, ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas. Allah selamatkan orang kafir Quraisy tersebut ketika di dunia. Namun ketika di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selamatkan. Maka jika orang kafir Quraisy saja dia hanya mentauhid, dia hanya mengikhlaskan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menunjukkan, hanya memberikan sebagian peribadatannya kepada Allah saja, Allah selamatkan di dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang benar-benar bertauhid? Maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan orang tersebut itu di dunia maupun di akhirat. Adapun seseorang yang bagi kawan-kawannya, seorang mukmin, seorang yang mengatakan tauhid dengan ikhlas sepenuh hatinya, maka ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik kesusahan dan kesulitan di dunia maupun di akhirat. Sehingga ini sudah menjadi sunnatullah atau ketentuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidaklah kesulitan hidup di dunia ini bisa dicegah sebagaimana tauhid mampu mencegahnya. Oleh karena itu, seseorang ketika berdoa dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melepaskan kesusahan, kesulitannya dari hamba tersebut. Karena ketika ia berdoa tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut seekor ikan haut, atau yang kita biasa sebut dengan ikan paus. Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus tadi. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan sepenuh jiwanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam, beliau dengan sepenuh jiwa berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, sehingga Nabi Yunus dimuntahkan dan bisa kembali ke daratan. Dan begitu pula dengan kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah dengan amal-amal soleh, ya Allah, sesungguhnya aku dulu ketika melakukan amalan tersebut itu karena mengharap wajah-Mu, bukan karena mengharap pujian manusia, bukan agar aku mendapatkan tendensi-tendensi dunia. Enggak, saya hanya beribadah kepadamu.
Artinya ia mengikhlaskan ibadah kepada Allah sehingga dikatakan orang tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dengan izinnya gua yang tadinya sudah tertutup rapat, Allah Subhanahu wa taala bukakan sehingga 3 orang tersebut bisa selamat, bisa keluar dari gua yang sudah tertutup rapat tadi. Ketika di dunia saja orang yang bertauhid Allah Subhanahu wa taala selamatkan, lantas bagaimana ketika seseorang berada di akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini akan adanya surga dan neraka, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adkhalahullahu ala ma kanat min amali. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan orang tersebut bagaimanapun amal perbuatannya. Allah masukkan ke dalam surga. Artinya Allah selamatkan dari kesusahan-kesusahan neraka. Karena di neraka ketika seseorang dimasukkan saja, dikisahkan ada orang yang dicelupkan ke dalam neraka, api neraka. Hanya sedetik kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat. Ketika ditanya, wahai hambaku, kenikmatan apa yang di dunia yang engkau rasakan? Setelah mendapatkan siksa api neraka tadi, dia melupakan semua kenikmatan yang ada di dunia. Dia bisa melupakan kenikmatan seluruh yang dia dapat ketika di dunia. Karena Allah masukkan ke dalam neraka. Dan neraka itu bahan bakarnya dari api yang membara, panas, dan makanannya di sana duri. Kemudian minumannya nanah, darah, dan minuman yang bau menjijikkan, tidak enak. Maka itu semuanya adalah kesusahan. Sedangkan ketika berbicara tentang surga, di surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan. Sehingga ketika seseorang Allah masukkan ke dalam surga, maka orang tersebut akan mendapatkan keselamatan di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini, yang mendengarkan kajian ini, baik secara langsung atau melalui siaran ulang atau hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Mas? Belum ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, apa kita tunggu 2 menit. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga dengan kita membaca doa kafaratul majelis, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.